selalu teguh. Semakin tinggi engkau terbang, semakin kencang angin kan menghantam. Namun tak perlu engkau takutkan bila semua dilakukan karena Tuhan. Bersama HMI HPAI memimpin pasar di setiap negeri. Terbang berjaya ke semua negara. Kuatkanlah diri, kokohkan jiwa. Terbanglah tinggi, Berlarilah engkau mengejar mimpimu dengan iman sebagai penuntunmu, dan tetaplah engkau selalu teguh. Semakin tinggi engkau terbang, semakin kencang angin kan menghantam. Namun tak perlu engkau takutkan bila semua dilakukan karena Tuhan. Terbanglah tinggi bersama HMI HPAI memimpin pasar di setiap negeri. Terbang berjaya ke semua negara. Kuatkanlah diri, kokohkan jiwa. terbanglah tinggi, terbanglah tinggi bersama HMI HPAI. Terbanglah tinggi, terbanglah tinggi bersama HMI HPAI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, Ustaz Irwan sudah bersama kita. Silakan saling menyapa di chat ya. Dari kota mana? Sebutkan nama dari kota mana. Insya Allah sebentar lagi kita mulai. Mimpimu dengan iman, bagaikan untukmu, engkau selalu teguh. Silakan tulis di chat nama dan kotanya sambil menyapa, kenalan. Alhamdulillah sudah terakhir tadi update peserta 39 orang yang terdaftar.
Ay, ay, ay. Cagado na. Tradisyon. Saya sapa ya yang saya kenal, yang saya hafal. Ada Mbak mana tadi? Mbak Ultra dari Palembang. Ada Bu Ana dari Pacitan. Ada ini Bu Anis ini, saya belum hafal. Bu Anis dari mana ya? Bu Ika, Dokter Febri itu dari Surabaya ya? Bu Nuryati dari Pacitan. Puncak gunungnya ini apa namanya? Awangan dan saya kok lupa namanya nama desanya. Burung dari Kota Pacitan, Sela dari Sumeneb, Bu Siti Maslika dari mana ya? Saya lupa. Barusan masuk ini Mbak Susi dari Pacitan. Selamat datang. So, kita mulai ya. Oh, Mbak Anis dari Sidoarjo ya. Alhamdulillah. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari pelosok Jawa Timur. Hampir seluruh pelosok Jawa Timur ada ini. Yang dari sisi timur yang belum kelihatan. Sisi utara ada, sisi selatan ada, selatan barat ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, Allah sudah berikan kepada kita nikmat yang luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, nikmat bisa berdakwah bersama HNI. Kita bisa berkumpul di pertemuan-pertemuan bersama HNI dan alhamdulillah ini salah satu pertemuannya. Mudah-mudahan menjadi keberkahan buat kita semuanya. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah atas junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat beliau, orang-orang yang berikhtiar untuk melanjutkan risalah perjuangan beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, dan mudah-mudahan kita menjadi salah satu yang istiqomah di jalan ini. Allahumma amin. Terima kasih, jazakallahu khair kepada semuanya yang sudah bergabung di awal waktu sebelum jam 20. Alhamdulillah ini sudah ada yang hadir sejumlah 13 orang berarti. 13 orang yang sudah hadir alhamdulillah di awal waktu sebelum jam 8 ya. Ustadz Irwan juga sudah hadir. Insyaallah malam ini kita akan berbincang-bincang dengan Ustadz Irwan Setiawan, Executive Director Co LED ya. Insyaallah sebentar lagi Co-nya juga hilang ya Ustadz ya. Jadi LED lah insyaallah. Amin. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan Allah membalas apa yang sudah Bapak Ibu korbankan untuk bisa hadir, untuk bisa ikut acara ini, sehingga kemudian mudah-mudahan menjadi semakin berkah, semakin paham, semakin kita bisa bersemangat ya saling bercerita.
Karena GNI itu intinya bercerita. Dan forum-forum ini, kesempatan-kesempatan ini adalah kesempatan kita untuk bercerita, berbicara. Menyampaikan nikmat-nikmat yang sudah kita rasakan bersama HNI. Nikmat produk, nikmat sehat, nikmat bisnis, nikmat bersaudara, nikmat bisa mendapatkan tambahan penghasilan, bisa menambah ilmu, baik itu dari sisi sehat maupun dari sisi bisnis, dan yang lainnya banyak banget. Mudah-mudahan sekali lagi yang sudah dikorbankan, Allah balas dengan kebaikan yang lebih besar. Untuk yang belum hadir, yang masih berhalangan, masih mungkin kondisinya ada beberapa yang tadi minta izin karena sakit, mudah-mudahan Allah segera sembuhkan, segera pulihkan, Allahumma amin. Agar lebih berkah, kita mulai dulu pertemuan pada malam hari ini, insya Allah dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah malam ini kita akan bersama Ustaz Irwan Setiawan, LED dari Surabaya. Beliau tinggalnya di daerah Gunung Anyar. Kalau dengan tempat tinggal ibu saya dekat ya, saya dulu tinggal di Rungkut. Jadi saya bertetangga dengan beliau cukup lama. Dan akhirnya saya pindah ke Pacitan, menjauh dari beliau secara jarak. Tapi insya Allah secara hati dan secara pergerakan jadi lebih dekat. Insya Allah. Alhamdulillah, beliau menjadi salah satu mitra yang terbaik di tim saya. Jalur paling gemuk gitu ya. Jadi ya alhamdulillah Ustaz Irwan juga gemuk, masih gemuk, enggak sih. Tapi ini masih sudah proses ini ya dan program ya dan ya. Hampir setiap bulan omset grup saya itu separuhnya di Ustaz Irwan gitu. Alhamdulillah beliau menjadi tim yang luar biasa di di jaringan saya. Saya menjadi mitranya Ustaz Arif Herca, juga menjadi ya insya Allah kita semuanya lah ya, sebagian besar ini insya Allah timnya Ustaz Arif Herca. Alhamdulillah. Ini untuk beliau Ustaz Arif Hercahyanto dan mungkin juga mitra-mitra yang masih Allah karuniakan sakit. Tadi yang terakhir saya tahu Ustaz Rimbun Hidayat, juga mitra saya di Sumeneb, ya Yuli, terus ada beberapa yang lain yang juga masih dalam kondisi sakit. Mudah-mudahan Allah pulihkan. Kita kirimkan surah Fatihah untuk beliau-beliau ya. Ustaz Tahir isoman ini dan istrinya. Mudah-mudahan Allah segera pulihkan kesehatannya. Al-Adiniyah Sholihah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Terima kasih. Iya, sebelum kita ngobrol dengan Ustaz Irwan, saya perkenalkan sedikit ya beliau. Tadi sudah sebagian. Beliau, saya mohon maaf, Bu Nuriyati ini dari Gresik ya, bukan Siti Nurwati ya, saya mohon maaf. Kalau Siti Nurwati dari Pacitan, mitranya Burung. Iya, saya kembali ke Ustaz Irwan. Jadi beliau ini sudah cukup lama kenal HNI sejak awal saya aktif 2016 dan alhamdulillah kemudian ikut berkecimpung bisnis mulai sekitar tahun 2019 sekitar bulan Maret saya tidak salah. Alhamdulillah tidak terlalu lama beliau kemudian jadi ED dan ya alhamdulillah timnya berkembang luar biasa. Sekali lagi ya itu tadi omsetnya separuh dari omset saya, mesti hampir dipastikan omset saya itu 50%-nya di Ustadz Irwan. Alhamdulillah beliau juga menjadi salah satu kiadah di Jawa Timur, dari para kader di Jawa Timur. Mudah-mudahan keberkahan buat beliau dan keluarga. Allahumma amin. Jadi semakin bersemangat ya. Karena banyak yang menjadi tanggung jawab beliau.
Itu sekelumit, nanti mungkin Ustaz Irwan juga bisa nambahkan gitu ya, apa yang beliau rasakan sama HNI. Insya Allah malam ini yang jelas, oh ya, satu hal yang paling menarik buat saya ketika awal dengan beliau. Jadi satu hal yang paling menarik buat saya terkait dengan stokis. Beliau waktu di awal itu langsung apa namanya, menginginkan ada banyak stokis yang kemudian menjadi tim beliau dengan niat untuk memberdayakan mereka, mengangkat semangat mereka, mengangkat apa namanya, ya karena waktu itu juga masih apa ya, banyak yang ya meskipun belum pandemi tapi apa namanya, secara ekonomi juga masih banyak yang butuh disupport. Alhamdulillah bersama beliau ada banyak stokis yang kemudian disupport, yang kemudian ini menjadi cikal bakal atas apa namanya, yaitu tadi omset besar beliau. Jadi saya baru bersama Ustaz Irwan yang kemudian membuat segitu banyaknya stokis ya. Meskipun seperti disampaikan Ustaz Bagus kemarin di waktu apa namanya pertemuan terakhir kami di Zoom, beliau juga nyampaikan mungkin dari 20 stokis yang kita support itu ya separohnya berhasil, itu sudah bagus banget. Alhamdulillah hari ini saya yakin dari sisi jumlah itu stokis yang diampu oleh Ustaz Irwan atau yang kemudian dulu disupport itu jumlah yang aktif hari ini melebihi dari jumlah yang dulu awal disupport oleh beliau. Dan ini insya Allah ya jadi keberkahan lah insya Allah buat timnya beliau. Jadi kunci bahwa stokis yang sehat, stokis yang apa namanya, yang kita support, yang kita lahirkan itu ya insya Allah menjadi sebagaimana disampaikan di materi paradigma sukses ya, bahwa stokis sehat itu menjadi kunci bahwa omset kita mau besar ya, kunci utamanya di stokis yang sehat. Paling enggak kalau yang di paradigma sukses itu tiga stokis per jalur per tim kita, per jalur di tim kita. Jadi kemudian saat Prof. Hananto merevisinya menjadi 5 agar kemudian lebih kokoh jalur-jalur kita. Nah, insya Allah kita akan nanti singgung itu sedikit, kemudian memasuki dari apa yang sudah saya share di grup ya. Insya Allah hari ini kita akan bahas tentang maunya HNI itu apa sih gitu ya. Apa sih yang dimaui HNI gitu ya. Kita itu diajak mau seperti apa oleh HNI. HNI itu punya apa gitu ya. Bagaimana kemudian yang terkait dengan itu kemudian bisa kita optimalkan. Jadi kemarin ada pertanyaan menarik yang dari mitranya, saya tidak tahu yang menanyakan Bu Ansi, timnya Bu Ansi. Bu Ansi menanyakan tentang bagaimana HNI ketika ada ketidakpastian tentang halal haram atas bisnis. Nah ini yang kemudian menarik, yang insya Allah malam ini kita akan coba kupas. Nanti Ustaz Irwan monggo mau memulai dari bingkainya secara umum atau langsung mau motret HNI silakan. Intinya nanti kita akan bahas tentang bagaimana bisnis syariah itu, bagaimana bisnis multi level atau network kita. Jadi kalau di HNI kan halal network internasional ya. Jadi bagaimana network ini menjadi network yang syariah. Kalau kita akan bahas itu, namun sebelumnya silakan Ustaz Irwan untuk kemudian memperkenalkan diri lebih dalam. Nanti kita setengah dialog gitu ya. Monggo Ustaz. Ya, betul. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya malam hari ini Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Harus Allahu Akbar. Allahu Akbar. Insyaallah. Alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah pada malam hari ini bisa bermuazahah, bersilaturahim dan sama-sama menghadiri acara training ya, menjadi stokis yang sehat dan juga menjadi
pribadi yang mempunyai tubuh yang sehat, yang langsing kayak Pak Yuli. Sebetulnya berat badan saya nggak beda jauh dengan Pak Yuli. Cuma beda tinggi aja. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang sedang diuji sakit oleh Allah, doakan diberikan kesembuhan, ya termasuk Pak Aher dan keluarga. Dan mudah-mudahan yang hadir malam hari ini dalam kondisi sehat walafiat, seterusnya tetap dijaga dalam kondisi sehat walafiat bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Berbahagia bisa turut memeriahkan acara training ini ya, yang digelar sejak tanggal 16 ya. 16 sampai tanggal 27 Februari. Masya Allah. Insya Allah. Sangat beruntung bagi yang bisa ikut tiap malam ya, mengikuti training ini ya. Tentunya banyak ilmu yang bisa diserap ya, tapi pengalaman juga tentunya ya, banyak bisa diserap ya, saling bertukar pengalaman. Termasuk saya malam hari ini diminta ya untuk menyampaikan sedikit saja, nanti tentunya kita banyak juga bertukar pengalaman ya, tentang bagaimana HNI dan bagaimana kemudian sukses bersama HNI dan mengajak orang-orang untuk juga sukses bersama HNI. Ya. Saya Ilwan Setiawan, tadi sudah dikenalkan, ya, tinggal di Rungkut, salah menjadi pemilik dari atau owner dari Aldebaran Halal Mart HNI di Gunung Anyar. Jika ada Bapak Ibu yang kebetulan punya mitra di sekitar Gunung Anyar Rungkut, ya bisa rawuh ya ke Aldebaran Halal Mart, ya jangan ragu-ragu. Kecuali yang Bapak Ibu AC atau BC, nah itu mungkin tidak bisa belanja di toko saya di Aldebaran Halal Mart. Nah, tapi kalau DC, SC, ya ada mitranya yang AB, ya mungkin biasa bisa berbelanja di Aldebaran Halal Mart. Ya. Baik, saya bergabung di HNI 2016, ya. Tapi baru 3 tahun kemudian aktif ya, karena lama tidak disapa oleh mentornya. Jadi kalau tidak disapa itu memang jangan diharapkan bisa aktif, malah disapa. Nah, tapi kemudian Jadi disapa itu penting, menyapa itu penting ya, mentor menyapa itu penting. Iya. Setelah saya mendaftarkan diri, didatangi silaturahimi oleh Pak Yuli 2016. Ternyata saya lupa pernah disapa berapa kali, nggak pernah diajak, nggak pernah hanya kesulitan atau tidak dapat produk HNI dan seterusnya. Nah, tapi alhamdulillah 2019 ya saya ingat Pak Yuli, kemudian saya kontak Pak Yuli. Pak Yuli, saya insya Allah ya siap menjalankan bisnis HNI. Alhamdulillah sampai sekarang ya punya menjadi salah seorang pemilik yang menjadi pemilik AAC Aldebaran Halal Mart HNI. Mohon doanya mudah-mudahan istiqomah, diberi kelancaran, kemudahan untuk mengembangkan bisnis HNI ini ya, sehingga banyak orang yang kemudian bisa mengkonsumsi produk halal sehat dan juga bisa mendapatkan rezeki yang berkah bersama HNI. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, bisa share screen ya Pak Yuli? Bisa. Ustaz mau, oh iya saya lupa belum saya ini. Ya. Silakan Ustaz. Belum bisa. Sudah. Nah, ya.
ini materi luar biasa ya. Yang bikin menarik sebetulnya materi plusnya ini. Menjadi stokis HNI Sehat plus program diet sehat bersama HNI. Di bonusnya banyak ya. Jadi stokis HNI Sehat plus bisa program diet sehat ya. Menjadi kurus. Baik, ya malam hari ini saya diminta untuk menyampaikan sharing tentang kajian bisnis network marketing syariah. Nah ini yang banyak kan nge-pair duluan itu ya. MLM, nah itu langsung diam 1000 bahasa biasanya. Saya dulu awal-awal malu-malu juga. MLM, ternyata MLM toh. Itu apa namanya? Mungkin Bapak Ibu juga mengalami ya. Tapi ternyata memang ya, bisnis bersama HNI ini bukan hanya jualan produk, itu yang mungkin perlu yang sering saya dengar dan diingatkan, bukan jualan. Karena kalau hanya jualan itu toko saya ini ya hanya menjangkau orang-orang dekat sini saja, tapi karena ini bisnis network marketing, nah maka mitra saya ada di Jambi, ada di Banyuwangi, Situbondo, ya, di mana lagi, Bondowoso, ya, Lamongan, Gresik, Probolinggo, ya, Surabaya, Sidoarjo, banyak. Nah, ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga demikian, ya. Nah, ini yang kemudian menarik sebetulnya, ya, konsep dari bisnis network marketing syariah, dan ini sebetulnya satu tren yang di era sekarang, ya, di mana bisnis era masa kini ini kolaboratif, ya. Orang tidak harus memproduksi satu barang, tapi bisa menjual banyak produk. Nah, alhamdulillah di HNI ada berapa? 90 ya, Pak Yuli ya. Lebih dari 100 sekarang. Lebih dari 100 core produk. Nah, bahkan ada ratusan yang marketplace ya, HNI. Ya. Dari mitra-mitra HNI. Nah, luar biasa gitu. Nah, kita tidak harus memproduksi ya. Ini satu keuntungan yang sangat luar biasa, dan HNI ini sangat kekinian sebetulnya ya, di mana saat ini era kolaboratif ini sedang didengung-dengungkan oleh semua pelaku ya, tidak hanya pelaku bisnis tapi juga pelaku di luar bisnis, apalagi kita pelaku di bisnis ini ya. Nah tapi memang jika bisnis network marketing syariah ini kemudian kadang-kadang jika didengarkan dengan MLM, nah itu baru tadi saya sampaikannya ada kegamangan, ada kegamangan sebagian besar. Nah, disinilah mungkin nanti sedikit ya kita kupas tentang HNI sebagai bisnis MLM syariah atau network marketing syariah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ya, ada larangan-larangan syariah Islam dalam perniagaan secara umum. Ya, goror, apa goror? Ada maisir, ya. Maisir itu satu bentuk permainan yang di dalamnya dipersyaratkan. Ya, jika salah seorang menang, maka ia akan mengambil keuntungan dari pemain yang kalah dan sebaliknya. Nah, ini insya Allah tidak masuk dalam kategori ini. Lalu goror, ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut. Dampak dari transaksi yang mengandung goror adanya penzaliman atas salah satu pihak yang bertransaksi, sehingga hal ini dilarang dalam Islam. Alhamdulillah di HN ini
dalam walaupun MLM ya, yang kadang-kadang sebagian besar masyarakat kita masih alergi begitu ya. Dia ini tidak ada mengandung garar ya, karena tidak ada yang dirugikan ya. Daftar anggotanya 10.000 ya, itu pun mendapatkan berbagai fasilitas ya, sangat-sangat luar biasa. Ada agen virtual office ya, ada katalog produk dan sebagainya ya. Dan bisa mengakses, bisa mendapatkan mentor ya, tidak hanya satu mentor, bisa mendapatkan mentor bisnis ya. Tampilannya belum pindah tapi Ustaz, masih di judul. Sudah larangan ini. Sudah. Apa punya saya yang nge-freeze ya? Mungkin dibantu ngecek. Ini sudah bergerak. Sudah ya? Ya. Ya. Saya kecilkan, karena kalau saya besarkan kelihatannya nge-lag. Ya. Garar. Ya, tidak ada yang dirugikan, hanya bayar 10.000 ya. Mendapatkan berbagai fasilitas ya kan. Nah, dan bisa setelah itu bisa mendapatkan produk dengan harga diskon. Nah, luar biasa gitu kan. Sama dengan di Indomaret ya, mohon maaf menyebut merek. Nah, kalau didaftarkan jadi anggota kita mendapatkan berbagai macam keuntungan. Jadi di HNI juga seperti itu. Tidak ada maisir, tidak ada gharar, tidak ada riba, juga tidak menjual produk haram, bahkan 100% halal gitu. Dan alhamdulillah sudah mendapatkan label dari MUI, ya, BOM dan seterusnya. Tidak ada khianat di dalamnya, tidak ada kezaliman. Nah, tidak ada hal-hal yang dilarang ya, dalam perniagaan kemudian ada di bisnis saya ini, alhamdulillah. Nah, sehingga kita terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh Islam dalam bisnis yang sedang kita jalankan bersama HNI. Nah, lalu ada juga hal-hal yang dilarang dalam sistem bisnis MLM. Artinya ada dalam kebanyakan MLM selalu ada money game, ya, member get member. Nah, kita dapat saya mendaftarkan sudah mendapatkan 1.000 anggota, ya, tidak Rp1 pun dapat keuntungan dari member get member gitu ya. Karena 10.000 itu ya, atau kalau 30.000 bahkan bisa dapat buku 2 ya, buku cetak. Itu kalau nyetak sendiri saya pikir lebih dari 30.000 itu anunya harganya ya. Tapi karena perusahaan mencetak banyak sehingga kalau 30.000 kita dapat 2 buku ya Pak Yuli ya. Nah, jadi tidak ada keuntungan dari get member, tidak ada sistem binari atau trinary, tidak ada skema piramida bonus, bonus berbasis rekrutmen, promo reward dan hadiah dari poin produk, berlebihan tanpa fakta, dan ikhtilat. Nah, ini alhamdulillah yang dilarang-larang tidak ada di HNI. Tapi karena saya belum pernah pengalaman di MLM sebelumnya, ya, langsung ikut HNI, Network Marketing Syariah, nah, maka saya tidak merasakan adanya kerugian. Ya, tidak ada merasakan adanya kerugian dari bergabung ini. Artinya kalau saya ingin dapat penghasilan yang besar, ya karena memang ya, ada penjualan produk baik oleh saya maupun oleh mitra di bawah saya. Ya. Dan semua menikmati keuntungan yang proporsional ya, yang dibagi oleh perusahaan kepada seluruh anggota yang telah berkontribusi ya, mensiarkan produk, memakai produk ya, dari HNI ini. Ini lebih detail ya tentang money
Kim, ya. Tidak ada, ya, tidak ada skema Ponzi, tidak ada bonus berbasis rekrutmen. Bapak Ibu kita semua merekrut sebanyak orang, ya tidak dapat apa-apa. Lalu tidak ada Yang hari ini, yang hari banyak bertebaran itu yang kayak gini nih ya saja. ya, Di luar itu Mas sangat banyak banget ya jenis-jenis MLM yang pakai skema Ponzi, pakai apa namanya binary atau money game itu. ya. Jadi kalau merekrut itu dapat untung, setelah merekrut ya sudah dia dapat keuntungan ditinggal. Ya. Mitra-mitranya itu, ya. Ya. Karena dia sudah dapat keuntungan dari merekrut orang. Nah, kita ini kan merekrut orang nggak dapat keuntungan, kecuali kita kemudian mengajak, ayo ibu beli PKH, ya. Nah, kalau ada ibu-ibu beli PKH sama kita, nah kita dapat 3 apa kita itu dapat, ya kalau belinya di kita dapat bonus bonus stokis, ya kalau jadi stokis. Nah, kalau dia mitra di bawah kita, maka kita dapat pembagian keuntungan proporsional, ya. Semakin banyak orang kita ajak untuk membeli produk ini, maka semakin banyak ya keuntungan yang dibagi oleh perusahaan kepada kita. Nah, lalu ciri-ciri money game, biaya daftar join mahal, ya. Ada yang ratusan ribu dapat produk, ya. 2 gitu, produk 3, ya. Ada 2 matahari dan seterusnya. Nah, saya tahunya ya setelah bergerak ya ini ternyata ada yang cerita-cerita kalau di tempat lain begini begitu. Ada yang juga sistem investasi yang melebihkan promosi tanpa fakta, menjanjikan keuntungan besar dengan modal awal yang besar. Nah, ya ini tidak ada ini. Karena keuntungan di HNI hanya ada 3 ya. Kalau omsetnya besar, lalu pangkatnya tinggi, sama cara kerja benar. Nah itu baru sukses. Ya. Tapi kalau omsetnya belum besar, pangkatnya belum tinggi, cara kerjanya tidak benar, nah di HNI tidak bisa. Nah, jadi harus cara kerja benar itu bukan jualan, tapi bagaimana kita membangun tim, work. Nah, sukses bersama-sama, gitu, bukan sukses sendirian. Lalu perbedaan promo pada bisnis network marketing syariah. Nah, kalau yang syariah diambil dari bagian untung perusahaan, jadi yang membagi perusahaan. Pak Irwan dapat sekian, Pak Yuli, nah itu perusahaan. Bukan diambil dari budget point. Nah, kalau yang tidak syariah diambil dari sebagian budget point. Lalu dari merekrut ya di awal, lalu ada dari ya pokoknya bukan dari perusahaan. Nah, tapi JHN ini yang membagi keuntungan perusahaan. Yang membagi promo perusahaan. Jadi proporsional pada semua pihak yang telah memberikan kontribusi kepada perusahaan. Semakin tinggi kontribusinya, ya semakin banyak keuntungan yang dibagi oleh perusahaan. Seperti Pak Yuli yang sudah LED. Nah, saya belum LED, jadi belum dapat kaos kayak Pak Yuli Agus itu. Ya, sebentar lagi. Nggak boleh diminta juga, harus katanya harus dapat usaha sendiri. Ya, itu. Nah, lalu sebetulnya ada panduan ya dari MUI Pusat, ini jadi bisa jadi pegangan juga ya, bagi orang-orang mungkin yang bertanya atau kita ragu-ragu kok MLM. Nah, karena keyakinan kita yang kuat ya kepada MLM syariah HNI ini itu akan menjadikan kita lebih semangat untuk bergerak. Nah, kalau kita masih ragu-ragu ini halal atau tidak ya gitu, nanti ketemu orang wah MLM ini begini, nah itu keder duluan, nah, jadinya ciut nyalinya gitu ya. Bapak Ibu semua jangan ciut nyalinya karena konsep bisnis ini ya juga sudah
berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Pusat tentang pedoman penjualan langsung berjenjang syariah. Satu, ada objek transaksi real yang diperjualbelikan. Nah, real kita mulai harga 17.000, PKH itu 10.000 ya, PKH anak itu. Yang anak-anak 10.000. Nah, anak-anak kita itu 10.000. Nah, mulai yang paling merentil gitu, jualan harga kecil. Ya, ada yang agak mahal itu obat herbal, tapi juga nggak sampai ada yang di atas 200.000 ya. Kecuali buat ibu-ibu itu ada Tip Beauty yang sekarang sudah jadi produk marketplace ya. Sampo harga 30.000 jadi real gitu. Ya, bukan harganya jutaan ratusan ribu. Nah, dan memang dibutuhkan oleh kita ya. Dan orang beli itu kemudian nanti nggak dipakai ya. Tapi kita beli ini memang buat dipakai, pasti habis. Nah, karena pasti habis, pasti bulan depannya perlu beli lagi. Nah, itu kenapa mitra kita perlu disapa itu, Pak. Kayaknya masih ada enggak? Gitu. Kopinya masih ada enggak? Nah, saya menyapa kolega saya yang di Bogor itu gitu. Akhirnya langganan terus tiap bulan 2 kopi sampel. Itu jadi pelajaran buat Ustadz Irwan ya. Jadi sekarang biar nggak terulang, mitranya sering-sering disapa ya. Ya, cuma ini akhir-akhir ini jarang menyapa juga ini. Bulan ini saya kurang menyapa, mohon maaf kalau ada mitra saya di sini. 2, barang atau produk yang diperdagangkan bukan sesuatu yang diharamkan. Nah, jelas ini ada label MUI-nya ya, jelas. Kemarin kan ada yang protes kok. Apa itu yang belum ada labelnya? Ya. Greenwash belum ada labelnya. Alhamdulillah ternyata perusahaan sudah memperjuangkan, mengurus ya. Transaksi dalam perdagangan tidak mengandung unsur gharar. Tadi sudah saya jelaskan. Tidak ada harga biaya yang berlebihan. Mahal dibanding yang lain. Nah, ya mahalnya juga kan nggak berlipat-lipat gitu. Tapi kalau kemudian dibandingkan dengan manfaatnya, ya ternyata murah banget gitu ya. Produk HN ini murah banget gitu. Jadi tidak ada yang mahal di HNI. Yang ada murah banget. 5, komisi yang diberikan oleh perusahaan ya, baik besaran maupun bentuknya berdasarkan pada prestasi kerja nyata. Nah, ini kata MUI begitu dan di HNI kan begitu. Ya. Tidak, kalau orang nggak belanja ya nggak dapat apa, dapat keuntungan. Lalu bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota harus jelas jumlahnya ketika dilakukan proses akad sesuai dengan target penjualan barang. Nah, sudah jelas kan ada kalau EM dapat berapa persen ya, kalau SM dapat berapa persen gitu. Jadi sudah ada nih. Kalau jadi AC itu dapat berapa persen keuntungannya ya, kalau DC berapa persen, kalau jadi SC berapa persen, nah gitu ya. Makanya harus pangkat tinggi karena ED itu 35% dapat keuntungannya ya dari target penjualan barang atau produk. Transparan semua, tertulis ya, tidak ada yang disembunyikan. Tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang dan atau jasa. Tidak ada ya kan. Nah, makanya di HNI ya wajar kalau orang nggak disapa, nggak beli, jarang beli, makanya harus sapa, ya. Saling menyapa, silaturahim, ya itu penting. Nomor 7 ini digariskan juga oleh MUI. Para leader, calon leader, yang harus sering silaturahim ke para mitra, ya, untuk membina, mengedukasi produk-produk baru yang mungkin dibutuhkan ya kan oleh mitra kita. 8, pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota tidak menimbulkan igro
yang daya tarik luar biasa yang menyebabkan orang lalai. Nah, tidak ada, ya biasa-biasa aja. Ya. Gitu. Kalau jadi LED aja itu pun kan sudah kerja keras sangat luar biasa menjadi LED itu baru dapat banyak bonus. Ya. Tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antar anggota pertama dengan anggota berikutnya. Nah, tidak ada. Kan saya bisa nyari Pak Yuli, katanya begitu ya Pak Yuli. Mungkin nggak kesalip. Nah, tapi ya sudah ada buktinya kan mitranya Pak Aher yang di bawahnya Pak Aher bisa lebih banyak bonusnya dibandingkan Pak Aher. Ya. Ustadz Wisnu Wijaya yang dimaksud. Jadi Ya, Pak beliau Wisnu, ya. 5 generasi di bawah Pak Ahri Terja. Jadi kalau mitra-mitra saya, buruh dan seterusnya, ya lebih giat teamwork-nya begitu. Nah, maka pembagian bonusnya ya bisa lebih banyak dibandingkan saya. Ya. Dan boleh ya Ustadz ya. Pak Dian yang sudah ED, istri saya ED, itu akhirnya bonus saya berkurang itu. Itu ya Pak Yudi. Iya, karena perusahaan sudah membagi proporsional gitu kepada para mitra kita yang sudah berhasil. Sehingga itu menjadi pelecut, kita harus lebih, kalau mitra kita sudah ED, maka kita harus LED, kan begitu Pak Yuli ya. Iya, harus naik tingkat. Harus naik tingkat juga. Mitra kita sudah pada naik tingkat. Nah, masa kita leadernya belum? Nah, itu saya harus lebih giat lagi. 10. Sistem perekrutan keanggotaan. Ya. Bentuk penghargaan seremonial tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan akidah. Nah, tidak ada. Ya Pak, saya belum pernah ikut. Ini nanti Pak Yuli yang cerita ini. Perekrutan anggota ya cuma lewat WA, didaftarin begitu kan. Kalau dapat penghargaan diundang ke Jakarta, dikasih jas, dikasih macam-macam itu. Dikasih hal yang aneh-aneh. 11. Setiap mitra usaha yang melakukan perekrutan keanggotaan berkewajiban melakukan pembinaan. Nah, ini. Jadi wajib ternyata hukumnya membina anggota ini Pak Yuli. Iya. Ya ini ikhtiarnya, salah satu ikhtiar saya untuk membina anggota dengan mengadakan acara ini. Wajib. Minta Ustadz Irwan untuk jadi pembicara ini juga membina. Dan era sekarang enak, ada WA, ya, ada transformasi digital. Kalau dulu harus datang satu-satu, sekarang ini ngetoknya lewat WA aja. Tok, Bu, gimana kabarnya? Nah, lewat Zoom. Bisa lewat video call WA juga. Nah, lewat Zoom kayak begini. Ya. Yang ke-12 tidak melakukan kegiatan manikim. Nah itu Bapak Ibu, kalau merujuk ke panduan DSN MUI Pusat sudah clear ya. Tidak ada yang perlu diperdebatkan tentang aktivitas bisnis HNI ini. Jadi jangan ragu-ragu lagi ya. Harus terus yakin ya bahwa bisnis yang kita jalankan ini ya tidak hanya berlabel syariah saja, tapi memang betul-betul menjalankan ya hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Baik, nah berikutnya ternyata ada panduan juga nih. Ya. Hal penting dalam memilih bisnis network marketing sesuai syariah Islam. Pertama perusahaannya. Nah, ownernya harus owner atau pemilik perusahaannya harus 100% seluruhnya muslim. Nah, itu lebih baik, lebih utama. Dan di HNI ini 100% ya Pak Yuli ya. Insyaallah. 100% muslim. Jadi kalau ada yang 100% muslim, nah kenapa harus yang lain? Ya. Insyaallah 100% juga dai. Ya. Visi misi orientasi perusahaan ingin soleh sendiri, tapi juga ingin mengajak orang lain jadi soleh. Ya, visi misi orientasi perusahaan harus jelas dan berpihak pada pemberdayaan umat Islam. Nah, jelas ya di HNI mengajak pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan keluarga. Ya. Dari sisi sehat juga. Ya, sisi sehat juga jadi keluarga sehat dan sejahtera. Ya, nah, sehingga kemudian lahir keluarga-keluarga yang
secara fisik sehat, ya kayak Pak Yuli langsing gitu. Kemudian secara ekonomi juga sejahtera. Ya. Lalu legalitas dan supervisi, punya sertifikat, ya, APLI, alhamdulillah ini sudah terpenuhi. Punya sertifikat TSN MUI pusat sudah ada. Ada DPS intra corporate untuk supervisi syariah, ya. Alhamdulillah juga sudah ada. Ada Dewan Penasehat Syariahnya ya di HNI. Tidak main-main namanya kapasitasnya sudah diakui ya. Istilahnya orang sekarang bukan kaleng-kaleng, bukan Dewan Penasehat Syariahnya bukan kaleng-kaleng. Produknya, nah yang kedua selain dilihat perusahaannya, dilihat produknya, ya, kehalalan dan manfaatnya, ya 100% halal dan jelas bermanfaat. Tidak ada satupun produk kayak ini yang tidak bermanfaat. Masya Allah gitu. Jadi kalau kita menawarkan Magapit, alhamdulillah saya sembuh sakit mahnya. Kita tawarin Laurik, alhamdulillah asam uratnya berkurang ya. Apalagi, ya, banyak gitu ya. Nah, jadi bisa kalau biasanya pakai produk lain, nah ini HNI ada gitu. Ya. Ini harusnya pindah ya, jadi ke produk HNI. Kalau ada kecuali tidak ada di HNI ya. Bisa pakai produk lain, tapi kalau ada produk dan manfaat di HNI, nah kita harus tawarin madu. HNI punya, sampo punya, sabun ada, kopi lengkap, ya. Ada susu kambing, nah, lengkap lah pokoknya. Ya. Jelas ada produknya dan kewajaran harga sesuai kualitas. Nah ini tidak mahal karena kualitasnya juga tinggi. Nah, jadi kok mahal ya? Gitu. Harganya pantas kan? Nah, harganya wajar, pantas, sesuai produk, sesuai kualitasnya. Ya, itu. Nah, kopi misalkan, nah kalau kopi lain mungkin ibu saya itu dulu minum kopi mesti sakit mah kambuh gitu. Nah, sekarang minum kopi sepel lebih mahal. Nah, makanya ibu saya kalau minum kopi sepel separuh Pak Yuli. Ya. Ya separuh biar tadi itu harganya sama dengan yang lain tapi aman gitu. Ya. Tidak kena sakit mah. Alhamdulillah sampai sekarang. Nah, itu senang gitu karena bisa minum kopi daripada minum kopi yang lain kemudian sakit. Ya. Itu lalu sistem pemasarannya tadi ya. Dilihat juga adil, biaya dan syarat bergabung harus murah, tidak memberatkan. Tidak harus dengan beli produk. Nah, dia ini tidak harus beli produk. Ya, hanya daftar saja dulu, nanti lihat-lihat katalognya, mana yang dibutuhkan baru beli. Nah, makanya berikutnya follow up ya. Kalau orang sudah daftar kita follow up. Ibu jadi beli apa? Apakah sabun, sampo? Nah, ini Pak Yuli dulu tidak follow up saya. Jangan dicontoh itu, Bu. Harga produk wajar. Tadi ada yang ngaku, Ustaz. Ada yang ngaku Gitu. sudah disapa tapi tidak mau. Akhirnya iya, ya nggak apa-apa. Yang penting kita nyapa dapat barokah. Ada pemaksaan dalam belanja. Nah, nggak ada. Bahkan kalau mau jadi stokis itu tidak harus beli produknya ini, bebas mau beli kopi semua. Jadi jualan kopi gitu. Nah, saya maunya dikenal jualan kopi HNI aja, enggak apa-apa. Kan nggak dilarang Pak Yuli ya. ya. Mau jualan MHS saja, nah, enggak apa-apa. Jadi stokis itu tidak harus ditentukan produknya oleh perusahaan. Nah, luar biasa kan? Tidak dipaksa harus ini, harus herbal semua. Tidak ada. Tidak ada dua akad dalam satu transaksi. Aman ya. Berbasis pada penjualan ya. Sumber hadiah reward tidak berasal dari poin produk. Mendapatkan kelulusan sertifikat. Nah, yang lain-lain benefit lainnya bahkan bisa didapatkan bagi member yang pasif ya, mendapatkan benefit seperti manfaat produk, edukasi, konsultasi. Nah, jadi walaupun anggota HNI ini tidak beli produk tapi masih dapat manfaat luar biasa kan. Ikut grup di situ dapat
materi-materi bisnis, materi-materi tentang produk, ya, mungkin sharing pengalaman. Oh, saya habis minum terus on, gitu, mantap, gitu ya. Minum apa itu? Mustika, mahkota apa sekarang ya? Mahkota darah. Nah, daya kerja dan sistem dan support system, luar biasa support sistemnya ini, ya, lengkap. Ya, bagi yang stokis ada aplikasi jual beli, ya, yang diinput, ya, jadi nanti kita bisa tahu, ya, siapa yang beli, kita jualnya kapan, ya, tidak perlu beli sendiri aplikasi jual beli, ya, sudah ada dari perusahaan gratis. Ya, ada agen virtual office, ya, untuk lihat perkembangan bisnis mitra-mitra kita. Ya, ada training secara gratis, ya. Ada PSC, ada SPP, ada Hebat, ada BOS, bahkan ada KKT, ya. Akhlak para leadernya, berorientasi kepada kesolihan, ya, ketakwaan kepada Allah dalam aktivitas pribadi dan keluarganya sehari-hari. Insya Allah banyak berinfak para leader-leadernya, ya. Baik, itu bagian pertama, Pak Yuli. Ya, Zat. Bagaimana? Berikutnya ini HNI sebagai solusi. Nah, Mungkin kalau ada yang mau bertanya boleh. silakan. Silakan. Tadi secara umum sudah disampaikan oleh Ustaz Irwan tentang bagaimana multi level marketing agar kemudian secara syar'i terjaga, secara syariah memenuhi unsur kehalalan. Nah, silakan kalau ada yang mau nambahi atau mau bertanya, silakan. Ini masih ada waktu sekitar 19 menit untuk diskusi sebentar. Nanti kalaupun ini dilanjut dengan beberapa hal yang terkait langsung dengan HNI. Saya kasih kesempatan sedikit waktu. Silakan. Boleh di chat, boleh dibuka mic. Tadi sudah ada yang tanya belum ya? Belum kayaknya. Pengakuan aja ini dari Buati ini. Sepertinya belum, Zat. Bisa lanjut di bagaimana tentang HNI secara khusus, Zat. Nanti lanjut ya. Closingnya nanti saya mohon closingnya tentang itu, Zat. Bagaimana sih maunya HNI itu seperti apa? Baik, HNI sebagai profil solusi Business Network Marketing Syariah atau MLM Syariah. Jadi jangan alergi ini MLM Syariah, mungkin begitu ya Pak Yuli, ya, karena di buku-bukunya HNI juga tertulis MLM Syariah, tapi memang kita seringnya mengenalnya networking marketing syariah, ya. Pertama, HNI dimiliki, tadi sudah saya kupas sekilas di depan ya, tapi ini saya tegaskan lagi. HNI dimiliki totalitas oleh para pengusaha muslim Indonesia. Dua, HNI memiliki visi misi orientasi perusahaan yang sangat jelas untuk menjadi solusi atas ketersediaan produk halal yang berkualitas terbaik, serta memberdayakan ekonomi umat Islam dalam kontribusinya memajukan ekonomi negara untuk semakin kuat dan berjaya. Masya Allah ya. Bahkan ini sudah ekspor ya, HNI ya Pak Yuli ya. Iya, sudah ekspor ke Jepang, ke Mesir sudah juga dalam jumlah kecil, tapi ke Mesir mungkin yang banyak di Korea Selatan sama di Jepang ya. Hongkong. Di Hongkong banyak. Hongkong. Ya. Tiga, HNI sebagai perusahaan profesional, komitmen untuk memenuhi semua syarat legal formal. Jadi yang memiliki izin legal perusahaan, izin edar produk BPOM, legal halal produk MUI, legal bisnis syariah, DSN MUI pusat, memiliki dewan pengawas syariah,
Nah, dan seterusnya, Masya Allah ya. Nah, ini harus, kalau Bapak Ibu ada yang meragukan, nah ini aja disampaikan ya. Nah, ini memiliki produk yang jelas adanya ya. Dengan konsep produksi yang menggabungkan sinergi sunnah Nabi SAW dengan tradisi herbal lokal. Kayak Magapit itu kan herbal lokal ya, karena pakai kunyit. Nah, full kunyit gitu. Ya. Tradisional Melayu. Ya, tradisional Melayu. Dulu orang tua kita mungkin di zamannya pakai kunyit biar nggak sakit mah. Memenuhi standar kualitas produk yang aman dan baik sesuai regulasi pemerintah. Ya. Jaminan halal dengan harga yang murah dan terjangkau oleh masyarakat, harga yang wajar. Nah, ini memiliki sistem pemasaran atau lebih dikenal dengan sukses plan HNI. Nah, yang memiliki prinsip keadilan juga sangat menguntungkan dalam konteks bisnis sesuai syariat Islam. Jadi ada sukses plan-nya HNI tertera dalam buku panduan ya, tidak tipu-tipu ya, tidak ada yang samar-samar, semuanya jelas bisa dipelajari bagaimana menjadi PD, bagaimana menjadi SM, bagaimana menjadi EM dan seterusnya. Sukses plan HNI memiliki keunggulan bersifat adil, terbuka, biaya bergabung sangat murah, tidak ada pemaksaan dalam belanja produk, ya tidak kehilangan hak bonus paling dasar, tidak turun level, nah, meskipun tidak pernah lagi membeli produk. Kalau Bapak Ibu pernah belanja 1000 poin, nah, poinnya itu tidak hangus, nah, ya tidak hangus. Ya, nah, kalau bulan ini tidak ada istilah tutup poin ya, jadi TP itu bukan tutup poin, tapi apa itu TP? Target pribadi. Hah? Target penjualan. Target penjualan pribadi, TP pribadi, bukan tutup poin ya. Karena tidak ada tutup poin, walaupun saya bulan ini hanya belanja 50, ya masih dapat keuntungan dari HNI itu. 10% dari 50 ya Pak Yuli. Ya. Dari 10% 50 berarti 5.000 itu. Masya Allah ya. Kalau Bapak Ibu belanja hanya 50 poin, 1 bulan ini yang mitra Bapak Ibu itu dikasih bonus 5.000 ya Pak Yuli ya. Nah, luar biasa, tidak hangus. Jadi saya harus tutup poin ini biar poin saya tidak hilang yang 50. Nah, tidak ada. Tapi kalau kita bisa TP 200 tiap bulan, wah bonusnya tambah banyak itu. Bisa beli emas 1 gram katanya. Ya Pak. Ya, kalau mitra kita beli rutin 200 poin produk HNI untuk memenuhi kebutuhan keluarga, 200 poin rutin tiap bulan, ya, selama setahun, nah bonusnya setara dengan 1 gram emas. Masya Allah, luar biasa. Ya. Tidak ada cut off jaringan, tidak ada duakan, macam-macam ini lengkap sudah. Ya. Tidak ada alasan lagi, ya. Kita tidak percaya diri dengan HNI. Ini memiliki benefit yang sangat menguntungkan. Ada edukasi, motivasi, wah banyak edukasi tentang pemberdayaan ekonomi umat, pengembangan kepribadian, konsultasi kesehatan. Nah, ada KHT yang jago-jago KHT, ada kursusnya. Ya. Bisa jadi dokter di rumah sendiri. Bisa jadi herbalis, ya bersertifikat, ya. Mengikuti KHT, ya monggo bagi Bapak Ibu yang punya minat di bidangnya itu. 7. Budaya kerja dan support system yang senantiasa menjaga akhlak dan adab Islami, ya. Memotivasi semua orang untuk meraih kesuksesan dunia akhirat, saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Akhlak para leader senantiasa menjaga adab dan akhlak. Masya Allah ini ya. Luar biasa ini. Nah, jadi ada 10 keunggulan bisnis diringkas seperti ini. Jadi, kenapa ikut HNI MLM Syariah? Karena pertama dimiliki 100% Muslim,
memiliki Dewan Pengawas Syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI Pusat, hanya menjual produk yang dijamin 100% halal, komitmen menjual produk halal thayyib, memiliki sukses plan yang adil, dapat diwariskan dan berlaku di seluruh dunia yang ada halal mat HNI. Bisnis HNI, bisnis yang memberikan peluang sukses dunia akhirat. Bisnis HNI memberikan life skill kepada semua agen HNI. Bisnis HNI didukung oleh integritas manajemen HNI yang tinggi, profesional. Semangat keislaman dan akhlak mulia menjadi asas dan nilai utama dalam bisnis HNI. Allah, ya, luar biasa. Keren. Keren sekali. Gitu. Ini tadi ulangi. Nah, ini ya, saya lihat. Slide ini ya. Ya. Yang mau diberikan oleh HNI apa toh? Nah, ini. Ini pemberdayaan potensi keluarga, empowerment potensi keluarga. Agar keluarga kita keluarga yang sehat, ya, dengan kita mengkonsumsi produk-produk HNI yang menanamkan bagaimana cara sehat, ya, minum zaitun, lalu ya hal-hal yang apa namanya, ada aplikasinya ya, Tibun Nabawi. Nah, ini bisa juga. Jadi kalau keluarga kita ingin jadi keluarga sehat, ya kita bisa belajar Tibun Nabawi lewat KHT ya, kuliah Tibun Nabawi. Nah, yang kedua, potensi ekonomi keluarga, ya, di mana akan melahirkan keluarga pebisnis dengan mudah, murah, sesuai syariah. Masya Allah, tidak perlu modal ratusan juta. Ya. Tadi pagi saya kemarin ya ada mitra saya, Pak, bisa enggak mitra saya uangnya seadanya mau jadi stokis? Bisa Bu. Nah, mulai dari Ibu punya uang berapa mitranya? Ya, nanti didorong agar dalam 1 bulan bisa menjual produk 5 juta. Mulai dari 500.000 dulu atau 1 juta dulu. Nah, nanti 1 juta itu bagaimana beli lagi, dijual, beli lagi, dijual, beli lagi. Nah, baru kalau sudah 5 juta diinput dalam satu invoice, nah, jadi stokis ya. Setelah membangun pasar secara bertahap dalam 1 bulan, nah, jadi mudah, murah, sesuai syariah. Gitu. Masya Allah, ini membentuk ketahanan keluarga yang sehat, cerdas, mandiri, bermanfaat. Jadi ini tujuannya, Bu. Bagaimana kita punya motivasi, semangat, apalagi ini era pandemi, ya, banyak orang di PHK, gitu. Banyak orang kemudian membutuhkan awalnya mungkin pekerja bisnis sampingan yang tidak butuh modal. Nah, ini alternatifnya kita tawarkan. Ya. Nah, ini sudah dua sisi, dua potensi ini sudah dirasakan oleh Ustaz Irwan ya? Ya, alhamdulillah. Dari sisi kesehatan, keluarga saya sendiri ya dengan adanya mengkonsumsi produk-produk HNI, ya sampo, zaitun, ya, lalu mengkudu, kadang-kadang lauri kalau tapi nggak punya asam urat saya. MAS, ya MAS itu sama kopi sepel membantu saya pernah merasakan ya, alhamdulillah sembuh dari stroke ringan ya. Dengan kopi sepel MAS kemudian rutin minum zaitun sekarang. Ibu saya ini juga ada Bu Siti Nurwati yang tanya, Ustaz. Bentar, Ustaz. Ya. Yang dapat diwariskan itu perusahaannya atau keanggotaannya, Ustaz? Oh iya. Yang diwariskan itu bisnis kita. Jadi kalau kita punya jaringan ya seperti contohnya Ustaz Irwan sendirilah. Sekarang kan Ustaz Irwan sudah punya tim, sudah punya banyak mitra ya. Ya. Nah, kemudian ternyata bisnis saya katakanlah sudah menghasilkan omset ratusan juta. Sekarang mungkin 150 juta ya tiap bulan sehingga menghasilkan keuntungan. Nah, satu waktu misalkan mitra kita itu dipanggil Gusti Allah ya.
Nah, maka kemudian posisi saya bisa diwariskan kepada istri atau anak, ya, atau keluarga, ya, sehingga nanti dia melanjutkan, ya, jaringan Harus bisnis. mengulang ya saja. Ya, tidak harus, jadi tidak hangus, ya. Dia bisa langsung mewarisi jaringan bisnis SAINI-nya, ya, mulai omset, anggota, mitra-mitra di bawahnya. Ya, gitu Bu. Betul ya Pak Yuli ya? Mohon koreksi Ya. kalau. Oke. Di mitra saya ada yang wafat, suami istri, yang kita doakan mudah-mudahan almarhumah Bu Ika dan suaminya, ya, diberikan tempat terbaik. Nah, saya sudah sampaikan, cuma karena anak-anaknya juga dipanggil oleh Allah, masih kecil yang 2 orang itu, ya, mungkin nanti saatnya bisa kita sampaikan, karena di bawahnya ada Bu Peptarini, ya, ada yang juga bergerak terus membangun jejaring. Nah, kalau Bu Suhar yang sudah stop itu Bu ya, saya namanya lupa saya. Bu Yatmi, Bu Suharyatmi, Haryati ya, yang tangganya Ya. Pak Suhan. Bu Peptarini juga jaringannya ada yang di Probolinggo sekarang, ya. Sore ini ikut, malam ini ikut juga sepertinya. Nah, nanti keluarganya almarhumah bisa itu, ya, di mewarisi, ya, nanti putranya yang nanti sudah dewasa, ya, sekarang masih belum dewasa karena yang 2 juga dipanggil oleh Allah, Insya Allah, ya. Seperti itu Bu, anunya penjelasannya. Iya. Karena waktunya tinggal sekitar 5 menit, mohon langsung ke ide besarnya ini saat yang dimau ya ini seperti apa? Ya. Di slide terakhir, Zat. Yang ide besar. Nah, ini. Ya. Jadi ketika kita bisnis di HNI ada ide besar yang ditawarkan oleh HNI dan kita insya Allah sudah menjadi bagian di dalam. Satu hijrah. Jadi kita menawarkan ide besar hijrah. Jadi bukan membeli produk baru tapi mengganti produk. Biasanya sabunnya pakai A, sekarang pakai HNI. Biasanya kopinya pakai A, sekarang pakai HNI. Biasanya obat mahnya pakai obat mah yang lain, yang belum ada halalnya, sekarang pakai Magapit, sudah ada halalnya. Nah, jadi mengganti produk saja. Hijrah produk, hijrah, pada akhirnya menjadi hijrah lifestyle, hijrah gaya hidup sehat tentunya, ya. Gaya hidup sehat yang halal, sehat, halal, thayyib. Yang kedua, ide besarnya halal network, yang menyediakan, mengkampanyekan dan menguasai pasar produk halal. Kita semua harus menjadi bagian ini, ya. Jadi kita menawarkan kepada mitra-mitra kita ide ini, menyediakan, mengkampanyekan dan menguasai pasar produk halal. Yang ketiga pemberdayaan nanti, ya, ekonomi keluarga dan peluang usaha. Tiga ide besar ini Masya Allah. Ide besar ini pahalanya banyak, ya, yang kita ajak ini ya ajak untuk kebaikan, ya. Nah, jadi jangan ragu-ragu Ibu, Bapak, ya, karena HNI, ya, mengajak kita, mengajak mitra-mitra kita, mengajak masyarakat yang sekarang belum bergabung nanti lewat kita untuk hijrah, membangun halal network dan melakukan aktivitas pemberdayaan. Demikian Pak Yuli, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, terima kasih Ustaz. Insya Allah ada apa namanya berapa hal tadi, ada yang bertanya, tapi Insya Allah ini kita untuk pertemuan selanjutnya Insya Allah ini. Jadi Bu Anis ya dia. Apa saja urutan dalam bisnis? Apa saja urutan dalam bisnis HNI, Dad? Misalkan dari kalau mungkin anggota biasa jadi apa gitu, jadi apa? Nah, itu beliau belum paham. Insya Allah di hari-hari ke depan kita akan bahas itu, baik itu dari sisi karir maupun dari sisi halal mat, menjadi penyedia produk. Insya Allah dalam kesempatan selanjutnya kita akan bahas ini Bu Anis ya.
Terus Bu Veta, Dr. Veta, alhamdulillah matur nuwun nggih sami-sami. Bu Siti Nurwati, matur nuwun jawabannya Ustaz. Di akhir nanti kita sediakan waktu untuk mendoakan saudara kita yang dahulu kita sudah. Insya Allah nanti ya, kita doakan semuanya untuk yang sudah dahulu ya, sudah menghadap Allah SWT. Insya Allah sebelum kita akhiri, Ustaz, sebentar saya akan sharing materi yang untuk diet sehat ya, Ustaz. Ya. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan kemarin, insya Allah hari ini saya akan sampaikan tentang tips diet sehat bersama HNI. Jadi poin pertama yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, bahwa saat kita diet sehat itu ya harus memastikan bahwa kualitas bahan makanan yang kita konsumsi itu jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Jadi kalau tadi Ustaz Irwan menyampaikan hijrah produk, gitu, hijrah menjadi lebih bagus. Nah, diet ini juga harus diawali, harus dibarengi dengan memastikan bahwa apa yang kita makan itu jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Mungkin kalau yang dulu-dulu kita nggak terlalu peduli ya tentang dari sisi kesehatannya, dari sisi kualitasnya. Nah, insya Allah kita bersama ini bisa lebih peduli itu. Caranya gimana? Yang hari ini alhamdulillah sudah hadir bersama kita, yaitu Promol 12. Jadi pastikan semua bahan masakan kita itu sudah dicuci, kemudian termasuk telur ayam ya, telur itu harus juga dicuci, lalu rendam dengan larutan Promol 12 minimal selama 30 menit. Bagaimana cara bikin larutan Promol 12? Nah, ini sebentar saya share videonya. Ini tadi Mbak Vivi bikin cara membuat larutan Promol 12. Sebenarnya sih semuanya saya berharap semuanya dibikin video, cuma belum jadi. Akhirnya yang jadi baru cara bikin cara bikin promolnya. Cara buat larutan Promol 12. 1 sendok dicampur 10 liter air. Aduk-aduk. Diamkan beberapa saat. Jika sudah jernih air larutan Promol 12, siap digunakan. Ya, saat sudah jadi larutan promolnya, maka kemudian buat larutan itu atau bikin larutan itu untuk merendam. Nah, bolehkah pakai air PDAM yang berkarborit? Boleh. Caranya, sebelum dicampur promol tadi, endapkan dulu air PDAM-nya berapa saat. Lalu tuangkan di wadah yang lain, 3/4-nya saja, jangan semuanya, sehingga endapan karboritnya terbuang. Kita pakai yang atas, bagian atasnya. Nah, saat merendam bahan masakan dengan larutan Promol 12, itu pisahkan per jenis bahan masakan. Misalnya sayuran dengan sayuran, telur tersendiri, daging ayam sendiri, ikan sendiri, dan lain-lain. Kemudian hasilnya, insya Allah setelah direndam antara 30 menit sampai 1 jam, bahan masakannya, dari itu yang sayuran dan lain-lain itu, akan berkurang kalau kemudian misal ada zat kimia berbahaya. Mungkin ada orang-orang yang mungkin kurang amanah terhadap bahan masakan yang kita konsumsi, maka insya Allah akan terreduksi, akan banyak berkurang.
Mungkin itu terkait dengan pupuk kimia, pestisida, kemudian juga insya Allah akan memperbaiki kualitas dari kebaikan-kebaikan di bahan masakan kita, bahan makanan kita. Nah, setelah dipakai merendam, airnya itu bisa untuk nyiram tanaman. Boleh. Nah ini sebentar nanti saya jawab tentang untuk kamar mandi ya. Setelah dipakai merendam, airnya itu bisa untuk nyiram tanaman. Jadi bekasnya rendaman tadi, air rendaman itu sangat bagus kalau dibuat nyiram tanaman. Insya Allah jadi subur dan berbuah lebat. Beberapa tanaman buah saya ada jambu biji, jambu air, durian itu salah satu hal yang membuat dia bagus itu termasuk ini apa namanya pisang kepok ya, itu yang alhamdulillah lebih bagus hasilnya. Air sisa rendamannya jadi yang belum terpakai, air sisa yang di bak tadi itu bisa untuk dimasukkan di bak kamar mandi. Jadi sisa yang belum dipakai untuk rendam makanan, bahan masakan, bahan makanan itu bisa untuk dimasukkan di bak air mandi. Atau kalau mau langsung ya dari promo langsung masuk ke air kamar mandi juga boleh, agar airnya lebih higienis. Kemudian juga bisa untuk buang, kan masih ada endapannya ya tadi ya, masih ada endapannya, yaitu dibuang ke saluran air cuci piring. Ini insya Allah bisa untuk mengatasi menumpuknya lemak-lemak di saluran air. Biasanya kan ada, kalau tidak dibersihkan itu akan ada lemak-lemak putih itu ya di saluran air pembuangan air cucian piring. Untuk disiram di toilet bisa bagus. Jadi untuk mencegah biar mampet ya. Atau kami. Kontrol. Kalau Dalam itu kapan? Dalam itu kapan? laki ya. Megi. Yeah. Saluran untuk kamar mandi toilet untuk mencegah mampet dan membantu penguraian kotoran yang di sapi tank ya. Itu insya Allah ya sehat bersama HNI, insya Allah tetap enak, tetap nyaman. Yuk biasakan hal-hal baik ini agar semua bisa tersenyum bahagia. Jadi yang tersenyum bukan hanya kita, tapi tanaman tersenyum, cacing-cacing tersenyum ya dengan mendapatkan suplai bahan makanan yang baik dari Komol berbuat. Itu insya Allah tentang program diet sehat bersama ini di tips yang pertama. Mudah-mudahan bermanfaat. Ustaz Irwan mau nambahi closing statement? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Pak Yuli, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Insyaallah dengan istiqomahan bergabung dalam bisnis HNI dengan mengusung 3 ide besar HNI dalam rangka memberdayakan keluarga menjadi keluarga sehat dan sejahtera. Insyaallah kita akan mendapat banyak kebaikan. Nah, tetaplah istiqomah dan jangan lupa menyapa para mitranya ya, secara istiqomah juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz Irwan yang sudah membersamai kita semuanya di malam hari ini. Mudah-mudahan berkah buat Ustaz dan keluarga di Surabaya. Ini di Surabaya kan Ustaz, di rumah ya? Surabaya. Besok baru kasih setelah kemarin beberapa waktu kayaknya keliling-keliling terus itu. Ustaz, matur nuwun. Terima kasih juga kepada semuanya. Mohon maaf atas segala khilaf. Terima kasih sudah menyimak. Insya Allah kita ketemu lagi besok. Insya Allah produk talk ya besok tentang produk. Besok lusa insya Allah kita bicara bisnis. Salah satunya tadi yang ditanyakan tentang bagaimana karirnya ya, karir bisnis di HNI, termasuk juga karir saat menjadi stokis. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas pada malam hari ini. Sekali lagi mohon maaf atas segala khilaf. Kita akhiri dengan istighfar, hamdalah dan doa penutup majelis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masing-masing boleh live sendiri, tapi ini saya setelkan nasyid Seribu Mujahid ya.
yang telah terpatri. Ini adalah rindu yang tak pernah berhenti. Ini adalah jiwa mujahid sejati yang tetap teguh di dalam menanti. Bila engkau satu di antara yang mencari, lantangkan suaramu bersama seruan ini. Bila engkau satu di antara yang merindu, tunjuk satu ke atas jarimu. Mari kita berseru. Bila ada seribu mujahid, akulah satu di antaranya. Bila ada 100 mujahid, akulah satu di antaranya. Bila ada 10 mujahid, akulah satu di antaranya. Bila ada seorang mujahid, akulah yang menangkannya. Ini adalah tekad yang telah terpatri. Ini adalah rindu yang tak pernah berhenti. Bila engkau satu di antara yang merindu, tunjuk satu ke atas jarimu. Mari kita berseru. Bila ada 1000 mujahid, akulah satu di antaranya. Bila ada 100 mujahid, akulah satu di antaranya. Bila ada 10 mujahid, akulah satu di antaranya. Bila ada seorang mujahid, akulah yang menggenggamnya. Insya Allah, insya Allah, insya Allah, Allahu Akbar. Insya Allah, insya Allah, insya Allah, Allahu Akbar. Terima kasih.